Oke, selamat berjumpa kembali Sanapora dengan PDKT Podcast Dispora Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang asing tapi tidak asing. Dia sudah pernah kesini sebelumnya. Wow. Ini kali kedua ya, Coach ya. Kita kedatangan Coach Agung dan juga Coach Dari. Selamat datang, Coach. Sehat ya? Alhamdulillah. Puasa lancar? Mudah-mudahan puasa beneran ya. Beneran. Oh, Karena ada orang yang berpuasa tapi sebenarnya nggak berpuasa. ada. Itu nanti kita bahas. Tapi kita ngobrol ini dalam rangka tidak bergibah kan ini? Enggak ya? Sama inspirasi. Sanapora harus tahu ini kita tidak lagi sedang bergibah. Jadi kita mau ngomong yang ringan-ringan aja, Coach, dalam rangka puasa 1447. Dan kebetulan Coach juga ada di sini mampir. Tadi saya dengar dari BPSDM ya. Iya. Ada mengisi acara hari ini, Coach? Hari ini sih bebas ya. Nggak ada ya? Agendanya hari ini apa, Coach? Nah, Rencananya sih habis dari sini mau ke Disut. Disut apa tuh yang mau diisi? Mau sharing tentang membangun budaya organisasi. Membangun budaya organisasi. Ini memang Sanapora spesialisnya memang budaya organisasi. Organisasi ada budayanya loh. Betul. Ya, itu dari senyum-senyum ini. Terus gimana? Sudah berapa kali di sini sama Rinda? Alhamdulillah sudah sekian kalinya juga. Kesekian kali ya. Berarti. Cuma memang kita memang interaksi kemarin sama Coach Topik Iya. dengan Coach ini ya. Beliau nggak kesini nih. Kemarin kalau kesini ramai. Kemarin seperti sini sebenarnya. Iya. Tapi nggak di isi depan. kan? Iya. Sayang loh ini gedung Polen Tunjungan. Luar Rinda. Iya kan? Iya. Oke. Gimana Kak? Kita mulai dari mana nih? Nggak usah dimulai-mulai, ini sudah dimulai. Dengan Coach seputaran Ramadan. Ramadan aja. Sekarang tuh kayak penyiar radio. Oh ya gitu ya. Oke. Habis menikah mbak. Gimana? Agak menarik sih. Jangan-jangan gitu, kita kita puasa. temanya tuh nggak jauh-jauh dari bulan suci Ramadan. Jadi Coach, di bulan Ramadan ini tadi kan berkegiatan tuh secara normalnya menyampaikan seperti itu. Ada persiapan khusus ya? Kan beda kan dengan hari lain. Sebenarnya persiapan khususnya sih nggak terlalu ini. Karena kan memang kita yang pasti kan sangat gembira, sangat bahagia untuk bersiapkan itu. Kemudian kita mikirnya kayaknya Ramadan ini harus spesial. Karena kita belum tentu ketemu lagi nanti dengan Ramadan kita Tahun yang akan datang. Jangan gitu dong Coach. Harapan. Ini Iran sama Israel perang loh ini. Perang dunia tiga. Baik, kadang-kadang saya pikir gini ya, kalau ada orang tuh yang aneh-aneh gitu ya, dia tuh melakukan suatu hal yang membuat orang sebel, kesel, kemudian nyakitin perasaan orang dan sebagainya, itu kan kadang-kadang mungkin gitu, itu nggak mikir apakah nanti kita ada kesempatan nanti untuk hidup bersama, apa gitu. Jadi kayak ngerasa itu bakal hidup selamanya gitu. Mereka gini kan, saya suka bilang gini, Maria sama Fadil, bahwa jabatan itu ada titiknya, usia ada titiknya, apa yang ada di dunia ini pasti ada titiknya. Jadi harusnya kita berpikir setelah itu selesai, apa yang kita tinggalkan gitu. Gitu kan, ngeri loh. Kalau sekarang kita dikenali sebagai orang yang gimana, pemimpin yang seperti apa, Betul, orang pasti ada yang masanya ya, Coach. ya kan ada orang yang ketika meninggal dunia orang bilang itu orang baik, itu orang yang luar biasa, itu pemimpin yang adil. Tapi ada yang ketika dia meninggal dunia orang bilang emang dia pernah hidup di dunia. Aduh. Apa gitu? Ada atau nggak ada orang itu nggak ngaruh gitu. Nah itu yang harus dijaga ya Coach ya. Iya, betul. Apalagi kalau sampai kesannya itu buruk, ya kan, meninggalkan kesan yang nanti cerita itu akan dibawa terus ke generasi Berikutnya seperti itu. Oke. Agak ngeri nih. Udah mulai gitu ya. Tapi emang real sih. Emang real ya. Itu memang ada beberapa yang Iya. kejadian. Jadi katanya kan ya Coach, kalau orang meninggal kita harus ceritanya tuh yang baik-baik. Betul. Sebagai doa juga supaya mempermudah almarhum. Dan itu sangat menarik Kak. Caranya kita Coach supaya bisa konsisten untuk bisa selalu berbuat baik dan menghindari dari circle-circle yang mungkin bisa distract kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Gimana Coach? Saya tuh sering ngobrol dengan orang tuh gini, banyak orang kalau cerita tentang masalah. Masalah ini begini, masalah saya begitu, masalah saya nggak enak, masalah saya tuh menyakitkan dan sebagainya.
Makanya terus tuh masalah lalu gitu. Aduh ya. Iya, Padahal susah. Padahal kita sebenarnya bisa meng-create cerita kita sendiri. Oke. Kita buat sekarang ini kita gimana, ke depan kita mau kayak gimana. Berarti kalau kita sudah punya skenario, nanti ke depan kita mau kayak gimana, ya kita bisa milih circle terbaik kita tuh kayak gimana. Oh, tapi di-create dulu. Create dulu, kita buat desain namanya gitu. Makanya kalau kita mau buat rumah, yang pertama kali kita buat Desain. sketsanya dulu kan. Ya, Sketsanya dulu. Sketsanya udah ada, baru kemudian dibuat fondasinya dan sebagainya. Nah kita tuh hidup tuh nggak pakai desain, hidup kayak ngalir aja kan. Kalau kita ngalir kan nggak bagus ya. Ibaratnya kita tuh kalau ngalir itu kan kadang-kadang ke tempat terserah aja gitu mau jadi apa. Ada tempat yang kotor. Iya, benar. Nah kan ngeri juga kalau kita ternyata arahnya ke tempat yang kotor, itu yang bahaya gitu. Makanya penting kita desain. Saya kemarin ada orang yang cerita Ya. saya duduk pernah gini kok, saya pernah gini. Terus, ini yang negatifnya, yang masalah-masalahnya. Kemudian saya bilang, udah sekarang kita tinggalkan masalah kita boleh gelap. Iya. Masa depan kita masih bersih. Wah, oke. Jadi kita bisa isi, kita bisa buat cerita. Di-create sendiri ya. Iya, Itu iya. indah, yang the bestnya kita. Maka dari sekarang nih kita buat skenario-nya gitu. Nah, itu baru kita susun supaya nanti film ataupun skenario yang sudah kita buat itu terwujud. Oke. Terus dari semuanya Coach dari ngerti kan? Ngerti. udah berapa lama Bareng kerja Coach. sama dengan coach? Kurang lebih sudah 2 tahun bersama dengan Oh, nah, kan dengar tadi kan kata coach ini ya. Enak dong jadi Anda kan ibaratnya kalau berangkat ada tempat belajar nih. Nah, ini pertanyaannya Coach dari nih. Setelah pertanyaan beliau nih. Masa muda kan sekali. Betul. Gitu loh, dinikmatin kan? Betul. Jadi pacaran kan nggak? Oke. Masuk juga sih sebetulnya. Maksudnya? Betul. Sempat. Kan kita nggak perlu cerita masa lalu nih, Betul. kita perlu create yang di masa depan. Sekarang punya desain dong, Pasti, tadi ya pasti. boleh dong berbagi dengan sanak orang. Iya. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh barusan Coach Agung memang Ya. menarik banget. Ya. Dan untuk anak-anak muda saat ini khususnya apalagi anak-anak Gen Z, Gen Z, betul. terkenal dengan sangat cepat sekali berubah ya. Iya, moodnya kan berubah per detik ya. Betul sekali. Iya. Nah itu create ataupun membuat sebuah desain untuk menentukan bagaimana masa depan itu menjadi salah satu solusi yang betul-betul approved dan juga terbukti. Jadi kalau bicara tentang tadi bisa ditanya oleh ini ya, Mas Fadil ya. Iya. Ketika kita dulu punya masa lalu yang barangkali kurang mengenakan ataupun punya kisah-kisah yang mungkin juga pilu ya, Betul. khususnya masalah hati nih biasanya. Kadang benar. Duduk di pojokan. Nah itu dia. Menentukan dan mencoba untuk membuat desain itu menjadi sebuah solusi yang sangat menarik. Buat cerita kita jadi positif aja ya. Betul. Gitu. Langkah-langkahnya pun juga menarik juga nih. Menarik. Nah, ini Gimana tuh penerapannya nih menurutnya Coach Dari sendiri dalam Oke, menerapkan? oke. Kan punya grand design nih. betul. Praktek nggak? Nah kebetulan saya ini menjadi salah satu orang yang sudah mempraktekkan. Oke. Oke. Ya jelas lah karena ada coach di samping. Mentornya. Nah, untuk lebih menarik sebelum saya akan ceritakan dengan hasilnya ini sebetulnya ada nih yang disampaikan oleh Coach Agung yang memang betul menjadi fondasi-fondasi dan titik-titik grand tadi. Betul. Gimana tuh? Nah, Menarik nih. nah, ini menarik banget ya. Jadi banyak orang yang ketika menentukan tujuannya itu dia punya landasan ataupun menentukannya dengan apa yang sudah pernah merasakan di masa lalunya. Oh. Sehingga seperti yang Coach Agung tadi fokusnya hanya dulu saya seperti ini ataupun saya dulu seperti bagaimana, sedangkan apa yang ingin ditentukan belum ketemu. Oke. Ternyata, nah ini yang menarik nih, seperti yang disampaikan oleh Coach Agung itu saya dulu sering dididik itu, yang pertama kan harus tentukan adalah sebetulnya tujuannya. Tujuan dulu ya. Iya. Pasang tujuannya. Oke, kalau bicara tentang tujuan jangka panjang, mungkin sudah lebih kita kenal lagi dengan kata visinya. Oke, visi. Sehingga ketika kita sudah punya gambaran masa depannya apa, kita tahu kemana kita akan melangkah. Ya. Masalahnya sekarang memang Gen Z ini ataupun mungkin Gen Alpha bahkan ya, Iya. itu sedikit kabur tentang menentukan tujuan ataupun visinya nih. Oh, mereka udahlah jalan aja gitu ya, hidup jalan aja gitu, ngalir aja ya. Baru mengalir tadi seperti yang Coach Agung itu bisa jadi kemana pokoknya ikutin aja harusnya. Sedangkan itu terbaik. Dan terkadang mereka nggak bisa memilah yang mana yang baik circle-nya. Betul. Di mana di hadapan mereka itu yang mereka biasanya ya, coach ya. Ya, karena memang mereka belum tahu sebenarnya mereka mau kemana, sehingga akhirnya
ya udah terombang-ambing. Oke. Berarti peran orang tua juga sangat Sangat utama yang menentukan. sangat menentukan. Tapi kan coach, memang dari generasi ke generasi itu memang kita boleh tahu kan didikan dari orang tua tuh bergeser lah. Betul. Misal contoh kayak orang tua saya di zaman dulu, kita kan ada yang namanya didikan KUC gitu kan. KUC, iya. Lu lapar dikit, lo apa gini kan. Sekarang. Itu tidak cocok dibawakan di sekarang. Mereka ngambekan, kadang-kadang gitu bosenan kayak gitu. Nah, untuk ngatasin yang kayak gitu Itu sebenarnya curhat Pak. Kita sebagai orang tua sebenarnya curhat loh Pak. Iya, Kita punya anak ya yang kapan lagi coba? remaja menuju dewasa. Hmm. Itu memang agak sulit diterapkan. Pengalaman kita tuh sebagai anak dulu sangat ya. coachin sampai ke guru di Itu nggak bisa kita sekolah juga. terapin Itu nggak bisa kita sekarang. terapin kan karena Habis kita gadget ya, ditinggalin karena gitu. mungkin pengaruh gadget juga ya coach ya. Betul. Karena kan dunia berubah. Betul. Dunia berubah. Kalau kita nggak berubah ya kita ketinggalan. Kita nggak akan bisa menggunakan atau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru dengan cara lama. Nggak bisa. Harus Nggak bisa. gunakan cara yang baru. Idealnya gimana tuh? Boleh tipsnya kan untuk kita sebagai kita kan juga punya anak mungkin yang cara pora juga punya anak Betul. remaja. Perlu dipahami dulu gini. Ya. Perlu dipahami dulu gini. Orang tua zaman dulu dan orang tua zaman sekarang itu approach terhadap anak itu harus berbeda. Oke. Jadi kalau orang tua zaman dulu itu harus menguasai ilmu bagaimana cara menyampaikan dengan baik. Kenapa? Karena zaman dulu itu kan informasi terbatas. Iya. Yang duluan tahu siapa orang tuanya. Orang tua, betul. Nah, kalau zaman sekarang karena informasi terbuka, siapapun bisa akses. Anak kita bisa jadi lebih up to date daripada kita kan. Lebih melihatnya kan TikTok segala macam sosmed. Nah, artinya apa? Berarti caranya jangan menyampaikan lagi, tapi dengan cara bertanya dengan baik. Oke. Jadi orang tua zaman sekarang itu harus menguasai ilmu bagaimana cara bertanya dengan baik. Bukan cara menyampaikan, tapi cara bertanya. Kenapa? Karena bisa jadi anak kita lebih tahu dulu daripada kita. Kalau kita mau pakai cara lama, mau nyateni, mau menyampaikan, ketinggalan. Contoh paling gampang ini. Ini kita jelaskan. Ya. Kalau misalkan ada orang yang terlambat, biasanya pertanyaan kita apa? Ya. Kenapa terlambat? Kenapa? Ah. Kayak gitu kan? Kenapa? Jadi kayak Kalau pertanyaan kenapa terlambat, biasanya pertanyaan yang fokusnya kepada masalah atau solusi. masalah. Ya. Kenapa terlambat? Pasti jawabannya macet. Macet kan masalah. Kesiangan. Kesiangan masalah. Nggak ada yang ngantar anak sekolah masalah. Iya. Baik kenapa ada banjir masalah. Jadi masalah semua nih. Masalah semua yang Nah, dibahas. terus gimana caranya supaya orang tua ini bisa mendapatkan bukan masalah jawabannya, tapi solusi. Maka pertanyaan gini, kalau ada orang yang terlambat, pertanyaannya bukan kenapa terlambat, tapi apa yang membuat kamu atau Anda bisa datang tepat waktu. Dibalik ya. Kan Oh, gitu. bukan. Effortnya Template-nya dirubah. Berubah. Jadi kalau tadi Pertanyaannya. kenapa terlambat, sekarang pertanyaannya apa yang membuat Anda bisa datang tepat waktu. Cara berarti. Nah, berarti apa jawabannya? Bangun lebih pagi, persiapkan dengan baik sebelumnya, cek kendaraan supaya nanti nggak bocor dan sebagainya. Itu kan Ya, solusi. solusi betul. Tidur di kantor ya kan jadi masalah. Itu kalau nggak Jadi masalah ya masalah. kalau. Rumah kedua. Tapi kadang-kadang memang tidur di kantor. Iya ada. Udah pernah ya. Kalau banjir besar nggak bisa pulang. Iya. Artinya dengan kita belajar bertanya dengan baik, bertanya dengan benar, maka akan terjadi perubahan. Jadi gini, anak kita lagi malas belajar, terus pengen belajar. Kenapa sih malas belajar? Oh, Harusnya mestinya kenapa apa ini yang masuk? membuat kamu lebih semangat belajar? Oh dirubah. berarti. Ubah. Jangan pakai kenapa. Alah, Iya, kalau kata kenapa itu biasanya Mencari solusi. arahnya ke masalah. arahnya ke masalah dan ini dan kalau kenapa itu lebih menyudutkan. Iya betul. Mereka merasa bahwa dia Disalahin. salah. Iya. Kenapa sih kamu salah terus? Berarti dia salah. Iya, yang salah. Kalau sekarang pertanyaannya apa sih membuat kamu salah terus? Berarti Oke. ada faktor X di luar dirinya yang membuat dia salah. Dan memaksa juga mungkin si anak itu untuk bercerita. Nah itulah sebenarnya Iya. komunikasi kan. Akhirnya kan nyambung komunikasinya. Iya. Di situ Berhasil sebenarnya. komunikasi. Nah kenapa sekarang nggak pelorok? Karena tadi yang pertama gini, orang tua itu selalu berharap anak itu berpikir seperti halnya dirinya. Padahal itu tidak mungkin ya. Bukannya tidak mungkin sih. Bener Iya. banget itu. Karena kita tuh kepengen anak kita kayak kita, padahal anak kita tuh berbeda. Iya benar. Anak kita tuh berbeda. Contoh semisal, anak kita ketika kita tanya, kalau kamu mama kasih tugas begini, kamu ngapain?
begini Mak. Terus kita tuh membayangin saat kita dulu kita pernah kerjaan itu yang disampaikan sama si Atta, itu gagal. Iya, betul. Akhirnya kita bilang apa? Jangan begitu, itu pasti nggak bagus, itu nggak berhasil. Padahal bisa jadi ketika kita menggunakan cara itu kita gagal, ketika anak kita yang melakukannya belum tentu gagal. Betul. Nah kita tuh ingin membuat orang itu sama seperti kita gitu. Karena memang ada pergeseran masa kan? Sebenarnya Gitu. jadi konteksnya berbeda, reasonnya juga berbeda, Betul. keyakinannya juga berbeda. Betul. Makanya mungkin buat orang tua zaman sekarang itu memahami si anak ini ya, bagaimana cara bertanya yang harus kita butuhkan bicara tentang apa yang kategorinya kalau misalkan pasti setiap orang kan ingin anaknya itu yang baik, kemudian sukses, gitu, Betul. bahagia. Tapi pertanyaan misalnya, pernah nggak kita bertanya definisi sukses bahagia itu untuk mereka seperti apa? Iya, itu saya setuju tuh Coach. Nah, Ya, sukses itu tidak diukur dari ini, sama dengan adil juga itu tidak diukur dari sudut tertentu. Adil tidak Jangan selalu ikut, sama. jangan ikut kebanyakan orang, ini yang susah dirubah di tatanan kita sebenarnya Coach. Sebenarnya gimana sih, kita kan lebih bagus itu merubah fasilitasnya apa merubah pola pikir duluan? Ya kan lebih menarik kan lebih baik merubah pola pikir kan? makanya gini, Stephen R. Covey itu pernah bilang kalau ingin perubahannya kecil maka ubah perilaku. Oke, Tapi kalau ingin besar perubahannya diubah mindset. mindset. Jadi mindset itu berubah. Cara berpikirnya betul. Perilaku dengan mindset itu berbeda secara ini kan? Berbeda. Mindset itu suatu hal yang dia beliefnya dia, cara pandangnya dia terhadap sesuatu. Oke. Nah itu yang akhirnya membuat tadi kita kembali ke orang tua tadi, dia merasa tuh bahwa apa yang diyakininya itu yang terbaik. Itu Padahal belum yang tentu. padahal belum tentu. Ego Dia udah tuh, berubah coach. itu akhirnya. Makanya kalau kita kaitkan juga dengan di organisasi ya, kalau ada pemimpin yang kategorinya tuh mau gua, suka saya. Iya. Saya mulai tahu nih arahnya nih. Iya. Oke, sebentar Nah, itu berarti apa? Pelan-pelan. Itu berarti something dengan pola pikirmu. Iya. Karena jadi apa? Ya, jadi memang di dalam pikirannya hal terbaik bagi dia itu adalah ini. Belum tentu. Belum tentu. Masa bergeser. Iya. Iya. Gitu. Yang jadi seperti itu, misalnya kita ambil dari contoh pemimpin, kan memang secara strata, karena mereka juga lebih dulu bekerjanya, di zaman itu kan bergeser nih ke zaman masa depan. Berarti kita secara tidak langsung harus perlu seorang pemimpin yang mau terbuka dan menyesuaikan dengan keadaan dong ya. Betul. Kan beda nih antara nih, saya kemarin pernah baca itu antara pemimpin leader dengan bos. Itu kan berbeda tuh. Yang mana bos, mana leader tuh kan ada kategori jadilah seorang leader, jangan jadilah seorang bos. Karena kalau bos itu dari segi menunjuknya aja beda antara ini sama ini. Kadang-kadang kan kayak gitu bilang coach waktu itu. Nah, dalam ini kan termasuk di bagiannya coach juga yang memang sudah warna diri lah ya, untuk menyusulkan pengalaman di organisasi. Ini memang kalau Misalnya kebetulan kepentok nih, pikirannya kayak gitu tuh, bawahan bisa nggak menggiring? Ini kata aku sini gitu, bisa nggak kira-kira? yang pasti gini, memang untuk perubahan organisasi itu Betul. yang harus dilakukan adalah pertama menyamakan dulu komitmen para leadership. Jadi harus dibuat sama dulu, dia harus komitmennya itu bareng-bareng. Saya dulu tuh bukan pernah ya, tapi sering banget itu kalau pas lagi ngisi acara itu kan audiens itu bukan para leaders, tapi karyawan pegawai staff gitu. Tapi harus saya bilang, coach, jangan cuma kami itu yang sudah berubah. Kami punya banyak pemimpin itu nggak sama, beda-beda. Ada yang punya begini, ada yang begitu, ada yang bagaimana, ya kan? Jadi kita bingung mau ikut yang mana. Akhirnya muncul apatis. Jadi apa? Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan yang betul-betul terarah, maka yang pertama akan diubah adalah komitmen para leaders itu semangat. Nah, terus gimana kalau mereka nggak mau? Kayak ditanya gitu. Bagaimana kalau mereka nggak mau? Berarti ya dulu kita pakai cara. Orang itu punya dua lingkaran. Ada lingkaran peduli, ada lingkaran pengaruh. Lingkaran peduli itu ya sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, tapi nggak bisa kita ubah. Contoh infotainment, isu, gosip, berita-berita yang hanya bisa kita diskusikan, tapi nggak bisa kita ubah. Termasuk yang sekarang nih. Termasuk Berita nasional. saya udah nasional lah, berita apa aja. nasional. Bahkan dibalik gini,
urusan tetangga aja, kita bukan lingkar pengaruh kita, tapi lingkar peduli. Sesuatu yang hanya bisa kita lihat, kita diskusikan, tapi nggak bisa kita ubah. Nah itu lingkar peduli. Lingkar pengaruh itu apa? Sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, dan bisa kita ubah. Itu lingkar Lingkar pengaruh. Contoh, area kewenangan kita, tim di bawah kita, diri kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita, dan sebagainya. Keluarga kita, teman kita yang bisa kita pengaruhi. Itu namanya lingkar pengaruh. Tapi berita nasional bisa juga. Itu lingkar peduli. Lingkar peduli nggak bisa. Lingkar peduli. Kalau kita nggak punya kewenangan Tapi untuk kalau melakukannya. ada dari berita nasional, salah satunya sesuatu itu apa lingkar peduli, tapi ada reaksi seperti Klarifikasi, seperti klarifikasi, itu. ada perubahan Jumpa tuntutan pers. sesuatu yang harus dirubah, tapi dari si orangnya, dari yang diberitakan itu ada. Kita tidak bisa mengubah seseorang, baik kalau misalkan punya kewenangan penuh pada tersebut. Ya, berarti yang bisa kita ubah reaksi kita, respon kita, Ya. Nah, itu sekeliling kita. Bagaimana kita tetap melakukan yang terbaik dengan kondisi yang kita bisa lakukan. Jadi gini, pertanyaan sekarang, kalau kita sibuk dengan lingkar peduli, maka apa terjadi? Maka lingkar pengaruh kita makin kecil dan makin kecil. Sekarang ya, kalau ada orang tua yang ketika dia manggil anaknya, anak itu dicuekin, panggil nih, sekarang siapa namanya, Umar, dicuekin, Umar gitu kan? Karena kita bisa jadi dia di rumah itu lebih sibuk dengan peduli. Anaknya nyamperin, anaknya menghampiri, mendekati, dia lagi sibuk dengan gadgetnya, sama bestie-nya, atau lagi baca berita tentang apalah misalkan berita nasional apa dan sebagainya gitu. Nah, si anak ini akhirnya apa? Akhirnya pergi dia. Padahal anak ini terpengaruh berita nasional ini nggak peduli. Ya. Akibatnya apa? Si anak akan ngerasa. itu Akhirnya terjadi apa? Dibalas sama anaknya. Panggil Umar, cuek aja. Karena dia pun cuek gitu kan. Akhirnya kecil. Nah, Karena pengaruhnya kecil ya. betul, karena dia lingkar pengaruhnya nggak diabaikan, nggak dikuatin. Betul. Akibatnya sudah terjadi seperti itu. Nah itu yang Berarti udah benar ya, kalau kamu pulang tinggalkan pekerjaan Iya, itu, tidak jangan usah sibuk dengan dibawa, gadget. fokus. Betul. Setuju nggak Coach? Kalau misalnya pekerjaan tuh habis di kantor? Kalau misalnya gini, ini ada yang menarik gini. Iya. Saya pernah ngobrol sama teman saya yang dia bekerja di negara lain. Dia bilang gitu, kalau misalkan ada pegawai yang dia jam kerjanya itu melebihi jam kerja yang memang sudah disepakati di kantor. Misalkan sama lembur lah, bahasa kita lembur, overtime. Justru malah aneh, malah heran. Kenapa aneh? Berarti dia tidak bisa memanfaatkan waktu kerjanya dengan maksimal. Yang lebih lama. Seharusnya dia kerja di waktu yang memang Sudah sudah ditentukan. ditentukan. Bukan malah lembur. Something wrong. Kalau sampai pekerjaan itu dibawa pulang ke rumah, kalau sampai dia batas waktu kerja misalkan jamnya 8, kemudian selesai jam 4, Ya. jam 4 lewat dia masih bekerja, Masih bekerja, berarti ya. something wrong. Ada yang salah. Ada yang salah. Jadi untuk suami-suami di luar sana yang bawa kerjaan ke rumah, Ada istrinya yang salah. boleh tuh, boleh Nah. sangat bertanya, kamu ngapain aja Iya, di kantor. kantor?" Bisa jadi nih. Nah, tapi ini survei ya. Iya. Kebanyakan pegawai ataupun karyawan ketika mereka bekerja itu tidak betul-betul mempergunakan aktivitas kerja itu dengan maksimal bekerja. Dia pas ada buka handphone, Kemana, ngopi gitu ya, keluar, ya kan, itu ya, kita lebih banyak daripada pekerjaan dia kan. dan itu bisa memicu Menghabiskan waktu. Betul. Dan ini juga berkaitan dengan budaya organisasi tadi ya, berpengaruh. Karena kan gini kan, jam 4 sampai dengan jam 4. ya, Itu sebenarnya kita kan waktu yang kita dibayar sama Cukup lama. sama organisasi. 8 sampai 4. Betul. Iya. Betul. Artinya apa? Kalau sampai ada 1 menit aja waktu yang kita gunakan untuk hal lain di luar aktivitas pekerjaan, itu korupsi. Korupsi waktu. Itu tidak korupsi, ya, itu kita tanggung jawabkan. dan itu di agama juga ada, Ada, di agama juga ada. Makanya Berat. sedihnya gini, kalau kita ngaku berpuasa, tadi saya bilang, Betul. nggak tahu saya berpuasa apakah nggak berpuasa, karena ada orang berpuasa tapi sebenarnya nggak berpuasa. Ya. Ketika apa? Ketika dikorupsi, korupsi itu bukan cuma uang. Waktu juga bisa Waktu dikorupsi. kita dikasih waktu 8 jam bekerja, ternyata kita pakai cuma 3 jam. Wow. Yang 5 jamnya kemana? Itu pasti dipertanyakan. Artinya apa? Ngapain dia puasa? Ya, belum diakumulasi lagi tiap hari. Lalu nggak boleh gitu. Terus ngapain puasa gitu?
cuma dapat lapar. Lapar sama hausnya aja. Dan hausnya saja. Maaf ya kalau ini jadi membuat kita berpikir. Oh enggak. Penting Ini banget. menarik Coach. Sumber Jadi ini. menarik Coach. Jadi misalnya gini, contoh nih, di kita kan dari masa efisiensi, kita tidak juga mensalahkan keadaan. Saya tuh selalu ikut berpikir positif dengan hadirnya kita di kantor saja, itu adalah salah satu pengabdian kita dengan pemerintah. Yes. Kita artinya dengan tidak keluar, Yeah. kita duduk aja di meja itu meskipun kita dalam Menunggu tanda kutip pekerjaan. tidak ada pekerjaan, karena pekerjaan di Dispora ini kan bukan kayak pelayanan yang memang Yeah. serta merta ada tiap hari. Kalau di pelayanan rumah sakit kan ada duduk di resepsionis aja, Yes. tiap waktu ada tuh, Pasien. karena pelayanan bersentuhan langsung. Iya. Nah kalau kayak Dispora ini kan biasanya dia ada program. Iya. Dalam 3 bulan pertama bahkan itu baru membuat kerangka, biasanya nanti dieksekusi di bulan ketiga karena bertepatan dengan anggaran yang dikucurkan, biasanya seperti itu. Nah dengan hadirnya kita saja kan dalam ini untuk menjaga supaya bisa positif nih, sana pola tidak menganggap hal itu adalah hal negatif, adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri, ya kan Coach? Oke. Ya kan? Artinya dia standby ya untuk Ya, standby melakukan aja. pekerjaan. Nah itu bagian dari pekerjaan. Pekerjaan karena hadir di kantor. Nah yang bahaya tadi ketika dia tidak memaksimalkan, dia ada pekerjaan tapi tidak maksimal. Nah, waktunya. itu baru Ya, saya tadi setuju dia itu. kan dibawa pulang ke rumah. Saya setuju itu kalau yang Nah, sehingga apa Oh. terjadi? Akhirnya dia kan artinya secara waktu dia banyak terbuang. betul. Nah, itu yang kita menjawabkan. Menumpuk pekerjaan sih. Menumpuk Yang pekerjaan, termasuk- menunda pekerjaan. termasuk yang menunda emang nggak bagus ya kan, karena kita menunda ya kan. Itu yang dipertanyakan. Gitu. Kalau sekarang tadi ibaratnya kita menunggu pekerjaan selanjutnya, ya nggak ada masalah. Karena memang kita 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 tetap stay, Betul, ya kan? stay. Beristirahatlah daripada waktunya. beristirahat, Misalnya. jadi dipakai dengan hal-hal lain yang kategorinya apa ya, ide kreatif yang Betul, mungkin yang kita positif lakukan. nih kayak gini ini saya kerja nih Gus. Tapi nggak terjadi. Dia cerita gini, ada ini di Jepang, ada seorang yang dia itu bekerja, dibayarnya misalkan 2 juta lah, Hmm. kalau kita 10 juta. Kemudian tiba-tiba dia bilang sini tapi 2,5 juta aja. Bingung lah, kenapa gitu? Karena ternyata waktu dia bekerja itu dia selesaikan bisa dalam waktu setengah hari. Oh, Satu hari. Jadi Dia harusnya ngomong. harusnya dikasih reward ya kalau misalnya Iya, Cepat harusnya pun- full cepat pun tapi dia ternyata- setengah hari udah bisa nyelesain. iya, dan setengahnya lagi itu dia nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas Oke. lain. Sampai dia datang ke situ, ah, dia datang harus bungkusnya bingung, kenapa? gajinya kok setengah? Gaji saya itu, karena saya kerja kerjaan dapat setengah hari. Sampai segitunya. Karena rajin pun juga di satu budaya juga ternyata nggak bagus juga ya Coach ya. Bagus nggak Coach? Misalnya Rajin. Target. menyelesaikan mendahului target gitu. Iya kan? Kan nanti jadi terjadi nanti kan ada kerjaan ini ntar aja lah kan ada stereotip yang ngomong ya udah lu jangan rajin kita sisakan buat besok. Itu ada tuh kayak job. Kalau ada besok kenapa harus dikerjain hari ini? Itu joknya sih, joknya. Ya, setuju nggak Coach misalnya? Makanya gini, kita tuh nggak akan pernah tahu apakah besok itu kita masih hidup kita. Aduh berat lagi. Iya sih, itu menarik nih ceritanya jadi buronan kematian. Ya kan dibutuh terus. Betul ya? Iya. Kita nggak tahu nih besok itu kita masih ada apa enggak. Nggak bisa kejamin, bisa jadi kan. Betul. Pak Fadil duluan, kita belakangan kan. Iya, bisa Atau jadi saya kita belakangan. Saya sangat tahu sama Iya. Jadi kita gini, kadang-kadang itu kita miss di waktu, menyia-nyiakan waktu. Padahal 1 detik waktu yang berlalu itu nggak akan bisa terulang lagi. Dibalikin lagi betul. Artinya apa? Mahalnya pakai banget. Kalau misalkan gini, mungkin kita nggak pernah ngerasain orang-orang yang dalam kondisi koma, orang-orang yang dalam kondisi yang dia benar-benar nih pesawat itu dia terlambat nih, 5 menit itu berharga banget gitu. Sementara banyak orang yang membuang menyia-nyiakan waktu. Iya. Bingung mau ngapain gitu-gitu kan. Ngapain? Padahal bisa ngerjain. Apakah bisa nambah pengetahuan dengan cara dia baca buku, Betul. atau kan dengan podcast yang di Dulu kayak gini. ya, yang hostnya tuh Yang keren ada- banget kan. yang ada edukasinya lah ya. Yang dia cantik. Nah, aku nonton tuh. Iya, ya kan. Ini narasumber yang Narasumbernya lagi Luar biasa. hari ini, Itu kan Masya Allah. bisa macam-macam gitu. Berarti ada hal-hal baik, hal-hal bermanfaat yang bisa dilakukan. Apakah dia dengan kalau bulan puasa ya baca Quran, apakah dengan berzikir dan sebagainya. Jadi waktu itu benar-benar dimanfaatkan dengan sangat semaksimal mungkin ya. Bahkan tidur pun di bulan Ramadan ini pahala ya. Banyak-banyak yang tidur ya. Banyak pahalanya gitu. Oh iya.
Jadi habis sahur tidur. Tidur. Bukan. Kerja habis podcast nih, ntar sampai sholat tidur. Sampai tunggu absen gitu. Kita ngobrol sama coach dari coba coach dulu. Biarin aja dia di situ. Jadi udah Terus dari keliling. udah berkeluarga, kita perlu pastikan itu dulu ya. Oh iya, kita aja dulu berarti. Kalau Mas Taufik kan kita tahu kemarin. Karena kan Nanti takut salah. waktunya juga kan nggak hanya di rumah berarti. Keluarga? Udah, belum? Sedang berproses. Oh, oke. Semoga Bisa ditikung nggak kira-kira? Kalau bisa ditikung, kami punya beberapa calon. Jadi biar kita hadirin aja. Nggak apa-apa, dia kan sering ikut coach. Coach, suka dukanya ikut sama coach. Banyak kamu nggak Gimana? Banyak Pasti sekali. banyak sukanya. Betul. Pasti Iya. banyak sukanya Pasti. karena kita cuma 1 jam 2 jam di sini tuh udah kayak adem, udah yang kayak kebuka mindset kita, udah banyak hal-hal yang kita nggak tahu, jadi oh ternyata betul. Apalagi yang setiap hari nih. Iya, Gimana ditambah rasanya? kontrak baru dipanjangin nih. Ada salah satu orang yang beruntung dong bisa bergabung. Jadi menarik banget sih tadi seperti yang juga sudah sampaikan oleh Coach Agung ya, berbicara tentang bagaimana terus akhirnya menentukan masa depan bisa menjadi lebih baik lagi dengan sebuah tujuan yang memang sudah jelas. Tadi ada salah satu yang disampaikan oleh Coach Agung itu, saya dulu juga sama awalnya nggak percaya. Iya. Percaya karena kita kan biasa dididik dengan ya udah, dikasih tahu. Dan bahkan mungkin kita nggak banyak dikasih kesempatan untuk akhirnya bersuara atau akhirnya menyampaikan apa sih sebenarnya kita Tertindas lah. Sebenarnya halus banget nyampaikannya dia. Dan kurang lebih Oh, udah begitu langsung ya. tertindas aja. Tapi ketika terus akhirnya ada metode ini, ya akhirnya kita dikasih kesempatan dari pertanyaan yang selalu kenapa akhirnya juga menjadi apa yang sebenarnya dirasakan itu, kita kira terbuka dan potensi-potensi yang sebetulnya terpendam tadi itu lebih banyak bisa dimunculkan. Makanya kan nggak kaget kalau misalkan Gen Z ini sebenarnya kalau disuruh untuk menyelesaikan tugas atau Cepat aja. cepat banget, Iya. dan dia bisa betul-betul totalitas dan Tinggal maksimal. arahannya kali ya. Tapi Arahannya. ketika mereka Tekan sekali. Dulu. Bagaimana kalau kita dan dia tanpa coach, dia bebas ini. Kalau sekarang Iya, udah better. Iya, Tapi kalau sekarang tadi, sehingga kalau bicara tentang waktu itu, ya alhamdulillah saya sesuai dengan pengalaman yang dirasakan itu betul-betul bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada ungkapan juga yang mengatakan itu bahwasanya waktu itu seperti pedang. Nah, kalau bukan kita yang menggunakan untuk bisa menghadapi apa yang kita lawan, Betul. maka itu akan melawan atau akan menusuk kita sendiri. Wah, luar biasa sekali. Itu Pedang saya- cuy. Iya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita bisa bertumbuh lagi dan berteman lagi. Jadi termasuk Gen Z apa Gen Alpha? Nah, sebetulnya ini berdasarkan Apa pengalaman. Boomer? Kami kebetulan saya Gen Z nih sebetulnya. Oh, Gen Z. Gitu. Berarti tugasnya konten gitu kan, di mana era dinosaurus jadi belakang joget. Nah, betul. Sudah benar gitu. Oke lah. Berarti sedang berproses untuk berkeluarga. Sedang berproses. Sudah ke step H-1. H-1 untuk bertemu, tapi H-1 terus setiap harinya. Jadi diperbarui terus sama Luar suami. biasa Gen Z, kabar-kabarin lah ya. Siap, Meskipun siap. kita tidak datang, kita kirim doa. Siap, terima kasih. Iya kan? Luar biasa ini coach. Coach juga ikut berpengaruh besar dengan kehidupan beliau ini. Terbukti dari tata bicaranya. Sebenarnya kalau saya ajak keluar, ini keluar aslinya, percaya. Keluar asli Gen Z-nya. Karena dia di dalam frame aja ini. Tutup kamera sebentar. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya aku pengen isi dulu Penting. mereka. Ya, saya kaget tadi pagi. Sering-sering lah kita Iya. lihat YouTube. Kaget tadi pagi tiba-tiba dapat WA. Duduk. Kan saya nggak nge-save kebetulan nomor telepon beliau. Beliau ada Kok kabar. bisa? Hmm? Kok bisa? Saya nggak nge-save. Kamu nggak nge-save? Saya nggak nge-save. Saya orangnya Gimana jujur. sih? Kamu sudah di Jujur. grup. Alumni tidak harus selalu nge-save quotes-nya. Tolong ya. Gak ada kewajiban ya. Iya, iya. Kan ya coach. Saya cukup berpantun di grup ini. Oke. Dan setiap pantunnya saya pikirkan setiap malam. Macam-macam sudah. Terus? Jadi beliau dengan sopannya datang ke sini. Saya bilang apa nggak salah nih kesambat, saya bilang. Di mana-mana pakai saya cari narasumber. Di sini ada narasumber dengan sukarela mau datang. Ya saya sambut lah, senang lah. Saya Senang langsung, banget. senang banget. Alhamdulillah. Dan ini memang daging semua ini. Makanya tadi diinfokan, nanti coach serius saya bilang. Sesibuk itu beliau masih mau untuk meluangkan waktunya untuk mampir di podcast kita. Boleh tepuk tangan ya.
Dan kayaknya jadi narasumber wajib kalau setiap mampir bersama Linda deh kayaknya. Iya. Ya, kita bikin berpart-part dan bikin memang anunya sendiri, Iya, benar. segmennya sendiri. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan tadi sama Anda ya. Jadi kita tuh ketika tadi ya, paling selesai di DSM itu sampai jam 10. Ya. Kemudian dari sini ke diskut yang paling cuma setengah jam atau lebih lah. Ya. Saya dokter lagi kita banyak mana ya gitu. Iya, sebentar aja disebut kan Senang dari sini. sekali. Dan waktu ini sebenarnya bisa buat tidur di mobil atau Ya. buat istirahat. Cuma Jangan. sayang banget gitu. Iya. Waktunya Sayang banget ada. buat waktunya hanya sebatas itu. Karena kembali kepada manajemen waktu yang seperti sampai gaungkan, ya kan. Jadilah setiap detik itu Berharga. berharga dan bermanfaat. Karena sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kok ada tahu? Iya. Nah, saya kan belajar sama coach ya. Jadi ada kata-kata baru di hidup saya tuh. Waduh, Inspirasinya, adu kuat. iya, inspirasinya tuh dari coach. Masya Allah. Berapa JP kemarin kita dapat alhamdulillah ya, ilmunya sangat bermanfaat. 40 JP. Iya benar 40 ya. 45 hari kan? Allah. Tapi nggak ada ada kelas untuk umum nggak sih coach? Di sini? Kalau di Samarinda belum, kalau di ini Kalimantan. Ya, Tapi kalau Dan di- ada nanti di Samarinda coach. Jangan mudah-mudahan dong, promosi dong di sini. Iya, Sanak Mora itu. diupayakan. Kalau misalnya sampai memang ada waktu, kan keren nih, habis mengisi paginya, ngisi di sini. Saya tuh sering ikut seminar, coach. Dulu kan pengen jadi kaya juga kan, kayak instan gitu kan, ikut Info Santosa dulu. Saya Info Santosa itu kalau mau dimanapun saya pasti ikut. Saya punya buku-bukunya. Jadi kalau misalnya di siang harinya di malam kan sebelum setelah maghrib bisa tuh. Buka Berarti kelas. tidak menutup kemungkinan Biasanya. untuk kelas umum. Iya. Terus juga mungkin ada kegiatan dari misalnya di Dispora untuk butuh narasumber yang tidak jauh dari pembelajaran dari coach, kita Ya, bisa undang iya. kalau pas ada di sana. Dia MC, saya membaca doanya. Coach narasumber ya. Oke. Durasi. Gimana ya? Durasi Durasi ya. berapa? Kita minta 30. 37. Ya, 30. Masih kurang 2 jam. boleh kayak lama-lama sebenarnya. Kayak banget yang Handphonenya merata. dibahas. Itu dipotong pasti ikut. Iya. Iya. Nah ini kita kan balik lagi nih ke bulan puasa seperti biasa di pengen yang ringan-ringan aja. Saya pengen yang berat sih sebenarnya. Kalau buka aja saya kan langsung ngasih kotak. Apalagi ada hal-hal yang mau kita bahas ya, yang Iya. berita nasional itu Itu nanti betul. lah ya. Ini menjaga marwah juga, kita tidak bisa ngomongin Kita harus itu, menjaga ya. marwah kita. Iya. Nah, coach kan ini sekalian berkegiatan nih. Lagi pula kan coach kan terbang antar pulau. Iya. Gimana tuh mensiasati? Kita kan tahu biar setangguh apapun kita tetap manusia yang berpuasa. Ya. Punya tips nggak biar bugar gitu kan, menjaga? Saya ini ngomong sampai sekarang nih udah kering nih coach. Udah kering Gitu sebenarnya. loh, udah kering sebenarnya. Coach apa nggak kering gitu kan? Habis ini kan isi Jadi lagi. narasumber pula. Jadi narasumber kan? Iya. Sini sudah podcast, tanpa narasumber gimana tuh? Apa banyak-banyak nenggak liur? Nanti apa? Bercanda, bercanda. Gimana tips sehatnya coach? Ya pasti kan. Pembicara itu kan pasti butuhnya cairan juga Dan dong. konsentrasi Betul. loh. Ya kan? Siang hari pula. Konsentrasinya. Gimana tuh cara mensiasati supaya tetap segar? Jadi Dalam karena menyampaikan. ada hasrat itu ya, karena ada semangat untuk bermanfaat itu. Jadi dan mikir aja tentang capeknya, Betul. hausnya, tentang laparnya juga. Karena gitu, kalau boleh disampaikan. Jadi fisik kita itu kan terbuat dari tulang. Maka di bawahnya pokoknya rebahan. Tulang lunak. Iya. Setelah ruh kita itu adalah Iya. bahasa itu ruh kita adalah. Nah, banyak orang yang kami dari fisiknya, pokoknya ya udah nggak jadi apa-apa. Sementara ruhnya itu berupa semangat untuk bermanfaat, semangat untuk menjadi orang yang lebih baik dan sebagainya, untuk mengerjakan sesuatu hal yang itu yang penting dan sebagainya. Nah ini yang akhirnya kalah dengan fisik. Kalau ruh itu sudah bisa mengalahkan fisik, maka nggak terasa tuh capeknya, nggak terasa, hausnya nggak terasa, hausnya nggak terasa. Tapi setelah selesai biasanya baru tuh rasa maksudnya benar-benar yang mungkin bisa dibohongin ya orang fisik ya kalau misalkan mencari. Tapi kalau pada saat kita berkegiatan, contoh aja misalkan ada orang yang suka mancing gitu kan, dia pasti Mancing aja. ya kan. Misalkan apalagi yang kita suka baca novel, kita terasa waktu.
dia suka main game, nggak terasa. Karena passionnya itu. Passionnya di situ. Aku nonton ya. Nah sama juga, karena ini sudah menjadi hal yang sangat kita sukai, maka nggak bisa. Iya. Ketika ada titik jenuh, kan manusia tuh ini ya, normal ya. Mungkin ada masalah, tidak selalu yang kita create itu berjalan mulus. Ya, Apalagi bulan puasa ini kan kita harus menahan Wah sih. rasa, emosi kita harus yang dipendam dulu. yang ucapan, harusnya segala halal macam. gitu pulang-pulang nggak boleh halal. Iya, menahan emosi itu kan penting tuh ya coach. Gimana caranya kita kan harus berinteraksi dengan orang lain, kita nggak tahu. Sekalian ngatasin mental juga, Coach. Kan kita kan nggak mau dong dibilang introvert terus-terusan. Ya. Kayak gitu kan. Kayak gini, jenuh itu kan ada sebabnya. Kenapa Iya. jenuh? Biasanya orang tuh jenuh itu karena dia melakukan satu pekerjaan yang berulang-ulang. Iya, Oh. Pertama gitu ya. Kedua, dia itu apa? Dia itu tidak berusaha untuk mencari hal yang baru. Oke. Dia mengerjakan dan dia berusaha gitu. Sehingga ini muncul jadi ini kalau setelah kita sukses, setelah kita baik, maka jangan dipertahankan suksesnya. Jangan dipertahankan baiknya. Kalau udah harmonis rumah tangganya, jangan dipertahankan. Bukan hal baru. Iya. Kenapa? Cari masalah. Ya Iya, benar. saya suka tuh. Jadi konten dong. Ya benar ditingkatkan. Oh, ditingkatkan. Oh. Tingkatkan harmonis. Jangan stuck Kok berat. pikir bukan hal baru. Pikir, oh udah bahagia nih. Udah bahagia, cari masalah gitu ya. Jadi Kayak pertanyaan lu yang mana tuh? Iya. biar berwarna gitu. Udah adem aja bikin masalah gitu kan. Cari masalah Iya. enggak kan? Tingkatkan suksesnya, tingkatkan harmonisnya, Hmm. tingkatkan lagi aktivitasnya. Jadi next level ya. Itu sehingga ini nggak sampai makanya sama gitu. Kalau saya tanya pernah jenuh, nggak pernah kalau saya sih. Nggak pernah. Kalau saya, kenapa? Yakin? Karena kita ningkatin terus. Semua hal coach. Kan untuk pembicaraan kan jelas sudah nih. Datang, nginap, isi, pulang. Datang, nginap, isi, pulang. Circle itu aja. Iya, Iya. tapi orang yang dijumpai berbeda. Oh, Tapi kan kemudian situasinya dia nggak sama. Iya betul. Tapi Kalau itu kita betul lagi sih. cari-cari hal yang lain, misalkan apa, semacam baru, materi baru, segala macam baru gitu. Betul, Jadi betul, ini betul. mobil kita tuh hidup aja bergairah gitu. Justru Iya. malah kalau kita nggak apa-apa, yang bingung kita. Kenapa apa Ini ini? harusnya ngisi gitu kan ya. Iya. Iya, orang nggak bisa. Kalau dia malah jadi jenuh ya. Bisa jadi orang. Kalau misalkan ada orang capek itu dengan dua hal. Yang pertama capek karena dia diem aja. Hmm. Iya. Itu dia masih capek. 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 Ada orang yang tidur dia kan capek tidur terus. Tapi di channel YouTube ada tuh yang dia diam sampai 3 jam. Macam ada yang nonton. Pasti capek. Pasti capek tuh dia. Iya, iya. Makanya juga sekarang kalau ada orang bilang capek tidur terus tapi gue diem terus capek. Nganggur pun capek, aku juga capek. Iya. Iya, tapi Jangan nganggur. Capek cuma dua, mau capek karena diem aja, Iya. atau capek karena bergerak bermanfaat. Oke. Mending capek karena kerja ya kan. Depan. Capek karena kerja, energi kita kemudian terkuras habis, tidurnya kita nyenyak. Gitu ya. Makanya kalau saya ada kalau kenapa orang yang capek banget itu tidurnya pulas, karena energi udah habis. Kalau ada orang yang dia tidurnya susah, biasanya dia bagus, jadi dia masih banyak energi. Energi tidak tersalurkan. Energi Dia masih penuh gitu, masih masih belum full tank. tersalurkan. Saya banget tuh susah tidur tiap malam. Itu kamu pikiran Bukan yang dibuat lain capek. berarti Iya sih. kan. Iya sih. Nanti besok sore buka apa? Iya benar-benar. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Makanya nggak ada capeknya sih, soalnya sih nggak ada jenuhnya, bukan nggak ada capeknya, capek sih pasti ada. Heeh. Coba nggak ada jenuh sih. Berarti salah satu tips mengatasi kejenuhan itu, kalau setahu saya kan nikmatin pekerjaan itu sendiri karena sama passion ya. Kalau kayak coach passion itu ya. Kamu Banyak. kalau dia MC itu coach. Tapi banyak coach yang kayak kita lihat di berita ya, dia lulusan apa, kerjanya apa. Iya. Karena tuntutan hidup tadi. Nah itu gimana kalau bukan passion dia, tapi dia harus dituntut untuk Harus bertanggung jawab. bekerja yang ada. Iya. Rezekinya yang ini, tapi bukan passion dia. Itu gimana cara mensiasati? Ya, makanya gini, ada hal gini, ini urutannya ya. Manusia itu terdiri dari fisik, tapi fisik ini nggak akan jadi apa, nggak akan berharga kalau nggak ada nyawa. Oh betul. Maka harus punya nyawa. Ya. Tapi fisik dan nyawa ini pun nggak berharga Jika kalau nggak punya ilmu. oke ilmu. Ilmu. Ya. Ilmu ini pun nggak akan berharga Jika kalau nggak ada amal. oke aman. Nah, amal ini pun nggak akan berharga kalau nggak dibarengi dengan keikhlasan. Oke, berarti ilmu paling ilmu ikhlas. Ujung-ujungnya adalah Ikhlas. dengan apa yang Tuhan takdirkan kepada kita.
Kita udah punya fisiknya, jasad kita udah punya nyawa kita udah punya ilmu, kita juga lakukan. Tinggal yang kelima, ikhlas ini yang kita kuat ikhlas. Supaya apa? Supaya kita happy aja. Ya memang Tuhan takdirkan begini kok nanti. Makanya doanya Ali bin Abi Thalib itu, kalau doa aku dikabulkan aku bahagia. Kalau doa Tuhan dikabulkan aku jauh lebih bahagia lagi. Kenapa? Kalau doa aku dikabulkan berarti rencana aku berjalan. Kalau doa aku nggak dikabulkan sama Tuhan berarti rencana yang berjalan ke rencana aku. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti terbaik atau kurang baik? Iya. Pasti Pasti terbaik. terbaik. Lebih baik daripada rencana kita. Makanya bersyukur. Kita niatnya maunya kesini, ternyata Tuhan berarti begini. Udah, berarti yang terbaik buat saya deh. Sama dengan kita kayak menyikapi doa tadi ya, terkabul sama tidak terkabul itu jangan buru-buru langsung ponis bahwa makanya ada memang peribahasa itu berprasangka baik. Iya, ya. Prasangka baik aja. Maka muncul lah ketika prasangka baik muncul dari rasa. Oke. Apa prasangka baik? Masalah. Ini masih bisa waktu durasi nggak? Apa nanti paling Banyak banget yang harus dibahas lagi, banyak iya. banget ilmunya Ya. yang sangat. Belum lagi oleh-oleh gitu kan nanti kita mau apa? Baliknya kapan coach? Cara orang bisa. Jadi hari ini berdua. Betul. Lewat mana? Balikpapan sama Rida? Ih, jauh Balikpapan. Saya mau tanya dong, coach dari ya. Gimana nggak kesan-kesannya Oh iya tadi ke Samarinda? Jadi di awal memang sudah sempat langsung disampaikan oleh orang-orang Samarinda ini dan orang sekitar itu, sudah minum air makam belum? Balik lagi ya. Saya pertanyaanku minumnya yang versi air mineral atau langsung ciduk? Apa beli di warung itu kan Iya. es teh? Betul. Dan berawal dari situ, ujung-ujungnya bahkan kita bukan hanya minum, bukan hanya tadi, udah mandi air Oh makam. iya. Yakin? Udah pernah ke sungainya? Enggak, ada dialeknya. Saya kan polos. Kirain ke Hotel Aris gitu kan ada view jembatan Betul. jebur. Kesan-kesannya tuh, kesannya selama berapa kali kan bolak-balik Samarinda. Betul. Jadi Khususnya ya mungkin Samarinda ya. Positif aja kan? positif. Awas aja kalau nggak positif. Sangat positif sekali. Tadi di belakang udah di ngomong positif ya? Oh positif. Oh, Iya. Betul. Apalagi kan sekarang kita lagi trending nih kita Betul. menasional kita. Itu ada dibahas nggak sih Iya, coach? kita menasional. Iya. Ada yang bertanya nggak seputaran masalah juga itu sih. kan? Nah itu kan Coach, kita balik lagi. Ini boleh nggak sih kita mau Boleh. pendapat? Boleh. Kita Cuma pendapat masalah boleh ya. komunikasi. Maksudnya kita ini kan berita nasional ya. Dari coach sendiri berdua gimana maksudnya menanggapi berita nasional itu ya kan heboh banget ya sampai ada yang dibikin konten dan segala macam. Dari coach sendiri deh, personality itu yang idealnya sebagai seorang pemimpin itu gimana sih? Ya. Nanti bergantian. Ya kalau saya dulu nih berita itu kan masuk kategori yang tadi ya lingkar dan lingkar peduli gitu. Ya. Tapi kalau saya tanya gimana kita menanggapinya, Ya. apa sih? Kalau dari sisi beliau, misalkan dari sisi pemimpin, punya keinginan itu hal yang biasa, itu hal yang normal kok, manusiawi. Tapi itu bisa kita lakukan ketika ada persyaratannya, ketika memang sekitar kita itu udah orang-orang yang dekat dengan kita itu juga udah oke. Support system lah ya kan. Iya dong. Nah itu baru oke. Jadi memang ada saatnya kita mencapai ataupun mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi dengan syarat tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat akhirnya muncul satu masalah luar biasa. Kayak itu ya. Good, setuju nggak kalau misalnya saya ngomong karena kita di dalam agama sendiri kan samina wa ta'na dengan pimpinan gitu. Nah pimpinan kita saat ini ya dalam keadaan yang seperti ini nih kita sebagai masyarakat kan boleh dong punya hak mengkritisi ya, dimana kalau ada hal yang menyimpang karena isi kepala masyarakat juga kan pasti berbeda. Makanya saya bilang tadi di awal bahwasanya dengan adanya kasus nasional ini kita warga Kaltim sendiri pun terpecah gitu mendalam menyikapi pimpinan ini. Tapi kembali lagi
kalau orang yang memang kuat dalam segi agamanya dia pasti seminar selagi memang pemimpin tersebut tidak melakukan kezaliman. Nah, untuk tatanan yang ini masuk ke tahapan itu nggak? Bisa ya, kalau terus matinya. Pemimpin yang baik itu sebenarnya dia harus punya 3 hal yang sama. Ya. Yang pertama, pemimpin itu harus ngomong. Ngomong. Yang kedua, pemimpin harus ngomong. Oh, ngomong. Pemimpin harus siap diomong. Yang ketiga. Oke, ngomong. Ngomong itu melayani. Melayani. Ngomong itu berkomunikasi. Siap diomong itu siap dikasih masukan. Dikasih siap masukan. kritik. Oke. Nah, tapi bukan cuma pemimpin sebenarnya. Kita sendiri pun sebagai orang yang menjadi tim di bawahnya itu untuk bicara tentang dikritik itu belum tentu sanggup. Oke. Padahal kalau sekarang saya tanya pada sobat apa namanya kita sanapora. Kalau misalkan ditanya, kalau kita dikasih pilihan, ingin orang itu menyampaikan kritikan langsung kepada kita, langsung ngomong ke depan kita langsung, atau diam-diam di belakang kita. Dia ngomong di belakang kita tanpa kita tahu apa yang terjadi dengan diri kita yang kita perlu perbaiki apa, kita nggak tahu juga, tiba-tiba semua orang benci sama kita. Oh, Kalau misalkan disuruh digiring gitu ya kayak gini opini ya. disuruh mau pilih mana? Pilih orang langsung ngomong di hadapan ke kita di depan. atau di belakang kita. Di depan. Nah, sekarang aku tanya lagi, siap nggak kita Oke. menghadapi kritikan yang langsung? Ya. Nah, banyak orang yang nggak siap. Akibatnya apa? Akibatnya orang ngomongnya di belakang. Karena tidak si Karena yang itu nggak siap. tidak Karena siap. lebih aman juga yang ngomongin itu yang di belakang ya. Kenapa? Karena dia tidak membuka Lebih dirinya. aman, Iya. aman. Kan kalau dia membuka dirinya, maka orang akan ngomong. Hmm. Silakan sampaikan apapun dan silakan dengan suka hati menerima. Dan klarifikasinya pakai voice note. Itu kan menarik. Jadi kayaknya ya coach, mau kita baik, mau kita kurang baik, akan selalu ada Pasti orang yang ada. nggak suka sama kita, ya nggak? Right. Selalu mencari Betul. kekurangan dan kesalahan. Kayak ada kalimat Benar, ini, Coach? sebaik apapun kita nggak akan pernah bisa membuat semua orang suka kepada kita. Betul sekali. Sejauh-jauh lah, Ya. kita punya nabi, itu satu Tuhan yang sangat sempurna, Ya. yang maksum, Ya. nggak ada dosa. Ya. Ada nggak yang suka? Banyak. Apalagi cuma kita dibaca apa? Apa namanya remah Remah rengginang. Rati Kuara. Kalau di sini bilangnya rati kuara. Rati itu kayak debu gitu loh, coach. Pernah tahu konsep nggak? Semakin pelan omongan itu semakin padat informasinya. Iya. Ya itu, apalagi kita yang benci manusia yang dibaca. Nabi aja gitu ya. Bahwa kita tuh agak sensitif sih untuk mengkritik di kepemimpinan, karena kita kan juga lingkupnya Kita ada di di lingkup pemerintahan. pemerintahan. Jadi Karena memang ya piring tapi nasinya nggak berani meskipun- untuk bisa speak up yang terlalu frontal. Cuman kita minta sama coach-coach yang hari ini alhamdulillah datang tuh, baiknya tuh kita yang sebagai warga sipil apa masyarakat itu harus bagaimana menanggapi berita nasional itu, Terus bikin karena kan banyak nih sudah sampai dibikin konten segala macam gimana pun kan sebenarnya itu yang disebut marwah pimpinan. Iya. Sampai Kita terkenal, dibuat konten seperti itu tuh rasanya agak miris sih coach. Iya. Ibaratnya tuh pimpinan kita tuh sampai nggak ada apa ya, Iya, sampai kita dibuat seperti itu. kita juga mau bela juga ya ranah kita ya gini-gini aja. Iya, gitu. kami udah yang penting kami kerja aja deh, nggak mau ikut-ikutan Itu bagus, gimana. itu keren. Makanya kan gini, kalau bahasanya adalah daripada kita menutup kegelapan, lebih baik menyalakan lagi. Ya. Luar biasa itu. Iya. Nah, kita kegelapan, ini kan dibuat lagi gelap. Ya udah kita nyalakan lagi kita aja. Cukup area yang ditengahin aja Area ya, kita aja. areanya. Area kita jadi kita fokus the best. Karena masing-masing ini kan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, itu lagi, ya. Pemimpin dia akan ada terlibat. Kita juga boleh tanggung jawab sebagai seorang pemimpin kan setiap orang hukum itu. Juga sudah lama itu Minimal bikin diri sendiri. Betul. Orang dimintai bertanggung jawab. Ya. Karena itu maka kita nyalakan diri kita. Coach dari gimana menanggapi berita nasional yang sedang hot-hotnya? Ini bukan skalanya Calvin, tapi sudah nasional kan? Iya. Gimana coach? Boleh? Pokoknya kuncinya masuk Nabetura aja. Oh. Iya. Iya. Barometer itu ya. Iya, itu sudah sampai. Karena dia lambe misalnya. Tapi sampai yang kalau sampai Kalau segitunya dia terpukul sekali, Coach. bukan terpukul Oh, iya. sih. Cuman kalau dibilangin, memang sih ada kata-kata statement yang
marwah itu kan tidak sesuai ya coach ya. Menurut coach berdua tuh jadi gimana coach? Apakah salah di komunikasi? Apakah harus Iya, bagaimana? sebenarnya yang bikin Dari berita sudut nasional pandang aja. itu Ya. dari statementnya kan, yang langsung pure keluar, Ya. yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang kok Ah. jawabannya tuh seperti ini, kadang reaksinya gimana coach? Kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya tadi sudah Itu public speaking juga kan? betul. Iya kan? Diwakilkan juga oleh Coach Agung ya, betul yang beliau sampaikan. Iya. Cuman memang pada akhirnya kalau memang sudah dilaksanakan apa yang barusan disampaikan oleh Coach Agung tadi itu, kalau dalam ilmu kepemimpinan itu memang ada step-stepnya, ada levelannya lah seperti itu. Seperti apa yang saya pelajari juga dari Coach Agung dan juga dari guru saya itu, memang ada tingkatan tertentu yang mana kalau memang sudah sampai di titik itu akan disebut sebagai betul-betul atau pemimpin yang sebenarnya. Apa barometer yang bisa kita menentukan hal itu? Ya, seperti yang saya katakan barusan, ketika terus sudah memang dia ngomong, dia bisa ngomong, dia bisa siap nih ngomong, makanya akan muncul yang namanya kalau kita sering dengar dan itu dari bahasa guru itu adalah humility atau kerendahan hati. Karena kalau sudah dalam posisi dengan seperti itu, rasa-rasanya sih seorang pemimpin itu akan tahu di mana posisinya. Kalau bicara terus penting ya sih komunikasi itu bukan lagi bicara tentang atau enggak, tapi memang sudah mengerti bagaimana komunikasi. Menurut coach sendiri, Terus bagaimana kita gimana tata nih? ini? Dari oke lah kalau kita nggak bisa menutup orang banyak, omongan orang banyak, tapi sebagai pemimpin yang baik kayaknya boleh dikasih saran dong, kira-kira tuh harus gimana? Siapa Kalau tahu, karena sudah terlanjur, siapa nanti kan tahu ada mampir ke channel kita kan atau siapa tahu ini jadi inspirasi buat pemimpin-pemimpin lainnya gitu ketika sudah menghadapi yang sudah jadi viral. dan berikutnya Karena aware kayaknya kalau lah ya. bergerak sedikit aja sudah langsung ada komentar-komentar. Bahkan postingan kami di ini pun bagi takjil itu kena juga. Iya, jadi Iya. melangkah sedikit tuh, jadi semua tuh merepet coach. Jadi ibarat Semua OPD pemerintahan kan, tuh. begitu. Ya. Iya. Kira-kira. Gimana tuh masukannya Coach? Ya, Karena ini menyentuh organisasi juga. betul. Karena pasti gini, pasti adalah kalau kita harus sadar diri, tahu diri dulu. Ya, kemudian kita tidak menganggap bahwa masukan-masukan orang lain itu sebagai bencana. Oke. Harus itu terbuka ya. Jadi peluang kita untuk mengimprove diri kita. Ya, kan? Jadi terbuka aja. Apa kita belajar menerima masukan dulu. Menerima, tapi di samping kita juga follow up apa tindak lanjut yang harus kita lakukan. Ya, sehingga nanti masyarakat akan menilai keseriusan kita, kesungguhan kita dalam kita memperbaiki organisasi pemerintah. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita hanya, tapi ini nggak bisa dengan kata-kata ya, tapi dengan action sih. Harus Action yang action. action yang tulus, Oke. bukan action yang ini Citra. memang Oh. sengaja dibuat-buatkan, tapi action yang tulus. Maka kita meyakini ketika munculnya dari hati akan sampai ke hati. Ngebedainnya gimana tuh? Kita tahu Nanti yang akan berasa, pasti akan berasa, begitu. akan berasa. Iya. Ketika action tidak tulus itu pasti akan berasa. Yang pertama yang akan berasa siapa? Orang terdekat kita dulu, orang sekitar kita, di lingkungan pemimpin itu sendiri. Setelah itu apa? Ke bawah. Maka dia akan cerita. Maka akan terus bercerita, terus menyebar. Berarti itu perlu waktu ya coach. Ya, pertama kesadaran itu harus muncul dari diri pemimpin dulu. Jadi sehingga kita tugas utama kita saat ini adalah kita berdoa pada Tuhan dan Tuhan ya para pemimpin kita itu diberikan tadi hidayah untuk menyadari, Nah, untuk bisa ikhlas tulus ketika melakukan aktivitas. oke, berarti bantuan dari Sanapora semua di bulan baik ini bantu dong untuk para pemimpin kita. Yes. Dan support. Itu Untuk ya. support ya. Jangan mana-mana ini. Kenapa? Jangan mana-manain perkara gitu kan, tapi ikut Iya. membantu dengan support. Dan stop konten yang Stop hoax. kurang layak lah, maksudnya nggak tahu untuk meningkatkan followers atau konten, tapi Goreng. setidaknya itu juga marwah kami, maksudnya saya
agak miris sih, kasihan. Maksudnya bukan kasihan sih, miris pemimpin Ya dan peserta. bagaimanapun itu kan tidak lepas. Dimanapun itu pemimpin kita Dan dia kita juga. juga masih kena juga kan. Ya. Iya, Karena karena kita bekerja di pemerintah. Betul. agak Seandainya miris. di podcast luar ini bisa kita aja. Ya, potong jadi kayak gitu. kayak sejarah nggak sih dibuatin konten yang seperti itu, gimana pun itu fashion beliau ya, ibu ya, fashion beliau ya, kita harus menghargai. Tapi di satu sisi orang memanfaatkan jadi konten lucu-lucuan itu kayak agak, sebenarnya itu marwah gimana sih coach? Saya bukan asal apa, tapi kalau di posisinya seperti itu tuh agak sedih sih, ya nggak sih coach? Ya. Tinggal sekarang bagaimana orang tuh kita alihkan perhatian aja untuk hal-hal yang bermanfaat lain. Kan gimana misalnya memang dialihkan perhatian. Ya tinggal sekarang bagaimana kita bareng-bareng, kita bersemangat, Ya. kita buat story kita yang baru. Jadi story ini kan story lama nih, udah berlalu kemarin. Udah ya, berarti kita positif melangkah ke depan. Positif melangkah ke depan. Story kita ubah sekarang bahwa pemerintah kita saat ini, pemerintah yang insya Allah ke depan itu punya jalan yang terang benderang, punya jalan yang terbaik, punya jalan yang sangat baik. Makanya apa? Fokus aksi. Jadi bukan yang kemarin dan fokus aja. Fokus ke depan, terus berpositif, pimpinlah tim ini menuju ke arah yang lain. Luar biasa. Terima kasih Coach. Terima kasih sekali jalan kita ini. Sebenarnya kita ngobrol itu Ramadan, tapi tetap Karena memang bulan baik, keluarnya yang baik-baik. iya, tapi kan Ini memang gibah ada. saya. Ya, Gibah itu saya. kita kayak jangan lah ya kan. Oh gibah syariah, Gibah betul syariah. itu ya. Terima kasih Coach atas pertanyaan ini. Kami berharap ada lagi episode-episode berikutnya. Iya, yang nanti sama mampir Coach lagi boleh nanti dalam ke frame. podcast kami. Boleh mampir, tapi yang jelas ya seperti itu kita tetap bersilaturahmi. Kami juga adalah alumni dari coach-coach sekalian. Kita terus belajar. Kedepannya kita akan terus menjadi yang lebih baik. Terima kasih Sanapora sudah menyaksikan episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pada episode berikutnya. PDKT, dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Iya, saya jadi kayak saya aja.